Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niputri Kesha Ardianti dengan NIM 2211021012 dari Program Studi Teknologi Pendidikan semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hipotesis. Sebelum itu, teman-teman apakah tahu apa itu hipotesis? Nah, berikut adalah penjelasannya. Nah, pengertian hipotesis yaitu suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai suatu tesis, dan hipotesis memang baru merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Ia mungkin timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari si peneliti atau diturunkan dari teori yang telah ada. Nah, di sini menurut Nasir tahun 2005, hipotesis yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu hipotesis harus menyatakan hubungan, yang berarti pernyataan yang terkaan tentang hubungan-hubungan antar variabel. Ini berarti bahwa hipotesis mengandung dua atau lebih variabel-variabel yang dapat diukur ataupun secara potensial dapat diukur. Yang kedua yaitu hipotesis harus sesuai dengan fakta, yang berarti hipotesis harus dapat dimengerti dan tidak mengandung hal-hal yang metafisik. Sesuai dengan fakta bukan berarti hipotesis baru diterima jika hubungan yang dinyatakan harus cocok dengan fakta. Nah, yang ketiga yaitu hipotesis harus berhubungan dengan ilmu serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Nah, yang berarti hipotesis juga harus tumbuh dari dan ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan berada dalam bidang penelitian yang sedang dilakukan. Yang keempat yaitu hipotesis harus dapat diuji. Ini berarti hipotesis harus dapat diuji, baik dengan nalar dan kekuatan, memberi alasan ataupun dengan menggunakan alat-alat statistika. Yang kelima, yaitu hipotesis harus sederhana. Ini berarti hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk yang sederhana dan terbatas untuk mengurangi timbulnya kesalahpahaman pengertian. Nah, di sini juga terdapat 3 bentuk rumusan hipotesis. Menurut Sugiono tahun 2001, rumusan hipotesis dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, hipotesis deskriptif, yang kedua, hipotesis komparatif, yang ketiga, hipotesis hubungan. Nah, yang pertama yaitu hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak memuat perbandingan atau hubungan. Dalam perumusan hipotesis statistik, antara hipotesis nol dengan hipotesis alternatif selalu berpasangan. Bila salah satu ditolak, maka yang lain pasti diterima sehingga dapat dibuat keputusan yang tegas, yaitu kalau HO ditolak pasti alternatifnya diterima. Hipotesis statistik dinyatakan melalui simbol-simbol. Hipotesis statistik dirumuskan dengan simbol-simbol statistik dan antara hipotesis nol atau HO dan alternatif selalu dipasangkan. Dengan dipasangkannya itulah maka dapat dibuat keputusan yang tegas, mana yang diterima dan mana yang ditolak. Nah, yang kedua yaitu hipotesis komparatif, yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Nah, yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif, adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Di sini, rumus dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja.
baik. Sekian pemaparan materi mengenai hipotesis. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan semoga materi yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.